Iya, pertama kalau kita lihat kebijakan makro dulu ya, sebelum kita bicara sampai kepada mikro sekolah, apalagi di kelas ya. Kalau kebijakan makro, Bapak Menteri Perikanan Nasional yang baru, Bapak Profesor Muhammad Nuh, itu menerjemahkan dalam 5 pilar ya. Pertama, bagaimana agar ada ketersediaan pelayanan pendidikan ini. Yang pokoknya asal ada anak Indonesia yang mau bersekolah, jangan sampai kapasitas yang ada tidak cukup untuk mengakomodir mereka. Jadi karena itu harus dihitung benar berapa harusnya kapasitas untuk melayani semua anak bangsa di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Jadi ketersediaan. Sesudah kita mengamati ketersediaan ini saja tidak cukup karena harus ada kemampuan daripada murid atau orang tua untuk mendapatkan akses terhadap yang sudah tersedia tadi. Jadi affordability ya. Keterjangkauan untuk memanfaatkan kapasitas yang sudah tersedia. Itu saja tidak cukup. Yang ketiga harus diikuti dengan bermutunya pelayanan tadi yang terjangkau dan tersedia. Harus bermutu. Karena kalau tidak bermutu berarti kita juga mengurangi manfaatnya kepada anak didik kita. Dan yang keempat harus ada kesetaraan antara desa kota, kesetaraan antara yang memerlukan perhatian khusus dengan yang normal, kesetaraan antar gender, dan juga kesetaraan. Sekarang gender juga sudah masuk dalam kebijakan. Iya, betul. Dan kesetaraan dalam sosial ekonomi, jangan sampai sosial ekonomi menjadi batu penghambat. Tapi kalau kita yang kelima, lihat Pak di dalam prakteknya. Yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana menjamin, jadi keterjaminan bahwa 4 itu bisa terlaksana dalam operasional. Nah ini di tingkat makro. Dan kalau kita lihat tatarannya, kita mengutamakan sekarang bagaimana pendidikan anak usia dini, itu 28 juta sekarang yang harus dilayani. Kemudian bagaimana pelayanan kita kepada wajib belajar, itu tema besar sekarang. Wajib belajar kita memilih 9 tahun, 29 juta murid SD, tambah 12 juta murid SMP, jadi untuk itu aja 41 juta ya. Kemudian baru pendidikan menengah dengan 2 streaming, yaitu pendidikan vokasi untuk menyiapkan anak-anak kita supaya bisa masuk lapangan kerja dengan modal yang baik, dan sebagian masuk ke pendidikan akademik, masuk SMA dan kita harapkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah kemudian baru di tingkat perguruan tinggi ada program politeknik, vokasi, kemudian ada program akademik dengan berbagai program studinya, kemudian ada program profesi, dan kemudian juga tentu pada akhirnya bagaimana agar kita membuka juga peluang-peluang agar anak-anak bangsa kita mendapatkan akses kepada pendidikan pasca sarjana yang memadai.